Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Sampai saat ini, saya yakin sebagian besar dari Anda masih bertanya-tanya, apakah Anies Baswedan ini bisa menjadi calon presiden atau tidak ini pada Pilpres 2024. Pertanyaan ini muncul bukan karena kapasitas Anies layak atau tidak, atau ada partai yang mendukung atau tidak, tapi lebih pada bagaimana kelanjutan kasus Formula E yang kini tengah ditangani oleh KPK. Apakah KPK akan tetap melanjutkan kasus ini atau tidak? Ini sangat menentukan nasib Anies Baswedan ya. Nah, yang paling penting juga bukan hanya sekedar mau melanjutkan KPK, tetapi apakah KPK akhirnya itu bisa menemukan celah untuk memaksakan kasus ini menjadi kasus pidana berupa tindak pidana korupsi atau tidak. Anda mungkin masih ingat ya, saya kan pernah menyampaikan ada dua skenario yang bisa menggagalkan pencapresan Anies ini. Pertama, Anies itu tidak mendapatkan partai koalisi yang bisa mengusungnya sesuai ketentuan, yakni syarat presidensial threshold 20%. Ini kalau pemerintah mau main halus ya, pokoknya cari jalannya ini yang harus ditempuh ya, pokoknya bagaimanapun caranya itu koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat harus dibatalkan. Ini cara halus ya, misalnya kayak kemarin ada kabar PKS ditawari untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi, atau cari kasus yang lain misalnya bisa saja Nasdemnya diancam atau apapun lah itu, tapi itu cara lebih halus. Nah, jadi Anies memang tidak bisa jadi presiden karena tidak ada partai yang mengusungnya. Nah, cara yang kedua ini yang saya sebutkan adalah Anies itu ya dijadikan oleh tersangka oleh KPK. Nah, ini yang saya sebut ya ini sebagai cara main kasar, main kayu. Nah, bagaimana sekarang peluang KPK itu memanfaatkan ini dan mencari celah ini. Dan kemudian yang paling penting juga mendapatkan justifikasi secara hukum ya, nggak asal hantam main promo saja. Nah, mari kita simak penjelasannya ini dari Dr. Hamdani, SEMMM Master Akuntan ini ya. Beliau ini seorang akuntan, seorang birokrat, karena latar belakangnya Pak Hamdani ini juga pernah menjadi pejabat gubernur 2 kali di Bali dan Sumbar. Dan terakhir itu Pak Hamdani ini, Dr. Hamdani itu menjabat sebagai staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan. Jadi mari kita simak bagaimana konstruksi hukum dalam Formula E itu. Apakah dengan yang saya maksudkan tadi KPK bisa menemukan celah dan bisa memaksakan Anies menjadi tersangka? Saya pilih dulu bicara siapa sebenarnya sosok Anies. Nah, ada dua pandangan yang saya coba kutip. Pertama, pandangan Bapak Presiden Jokowi pada waktu HUT Golkar. Bagaimana pandangannya terhadap sosok Anies. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati. Banyak sekali akan beliau kan, dan tidak sembrono ya untuk memilih capres. Itu pandangan daripada Pak Presiden kita. Tentu Bang Rocky Gerung di dalam FFN langsung memastikan itu dialamatkan pada Nasdem yang telah mendeklarasikan Pak Anies. Ya Bang ya? Pasti. Nah, pasti. Itu sudah langsung itu. Saya tidak menafsirkan ya, langsung konfirmasi langsung kepada orangnya. Kedua, pernyataan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang tentu dikatakan bahwa deklarasi itu baru tahap awal. Belum tentu Alek Mawarta, belum tentu Anies itu didaftarkan. Potensial berarti. Ya, potensial, belum tentu didaftarkan. Sehingga prosesnya akan berlanjut terus sampai adanya titik terang apakah ini pidana atau hanya pelanggaran administrasi. Jadi ada dua pandangan ya. Jadi kita membagi tadi apa yang dikatakan Prof, ada sekarang potensi calon, ada jadi calon. Nanti ada lagi calon jadi. Kalau jadi calon tuh ada orang yang 2 kali jadi calon juga. Mungkin sampai ketiga jadi calon, ataupun apakah jadi calon jadi, itu sangat tergantung. Jadi 3 tahap. Calon jadi itu tentu setelah hasil pilpresnya tadi menyatakan menang, walaupun belum ditetapkan. Nah, ya. Jadi persoalannya adalah untuk jadi calon dulu. Jadi calon tadi ada proses politik dan hukum. Apakah proses politik dan hukum
ataupun juga proses hukum bercampur politik, Bang Riki. Ini beliau ini nih, saya mengutip kata-kata beliau, saya nggak mau berpendapat lain ya. Apakah ada proses hukum bercampur politik yang bisa mengantarkan, menjamin Anies jadi calon ya? Belum calon jadi ya, baru jadi calon. Artinya didaftarkan ke KPU. Nah, jadi tentunya kita mencermati dulu untuk hal seperti itu ya, untuk hal seperti ini tadi kita mencermati bagaimana kinerja yang telah tentunya dari sisi kalau kita mencermati sosok Anies, kalau tadi sudah dari pandangan Bapak Presiden, pandangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, saya coba mencermati bagaimana indikator-indikator ya terkait dengan kinerja tata kelola Anies. Lanjut slide-nya, langsung nomor 2, slide ketiga. Slide-nya, tolong slide-nya, Mas. Slide-nya tolong tadi. Ya, ya. Slide halaman 3, langsung halaman 3. Oke. Jadi inilah gambarannya. Kalau kita melihat, pertama kita cermati adalah dari penetapan Perda APBD. Artinya ukuran penetapan Perda APBD itu adalah bagaimana mengelola hubungan dengan legislatif. Jadi kalau DPRD tadi Perda APBD itu bisa ditetapkan tepat waktu dan tidak lewat waktu, artinya kemampuan mengelola hubungan dengan DPRD itu dinilai baik. Nah, ternyata saya coba hitung pada periode 5 tahun sebelumnya, termasuk periode awalnya Pak Jokowi bersama dengan Pak BTP, sampai terakhir itu lewat waktu. Ya, ada sekali yang tepat waktu. Setelah kita cermati, yang sekali yang terakhir itu adalah dipegang oleh PLT Gubernur DKI Pak Soni Sumarsono. Artinya DPRD DKI tadi mau dia tepat waktu dengan Pak Soni Sumarsono yang Dirjen Oda, barangkali dengan Pak BTP tidak mau. Barangkali itu mungkin kesimpulan sementara ya Pak tadi kan nanti kita. Tapi ketika zamannya Pak Anies itu seluruhnya tepat waktu. Itu satu indikator ya bagaimana mengelola hubungan dengan DPRD. Memang ada terakhir, kalau di catatan saya tidak tepat waktu TW, ya bukan tepat waktu ya, tepat waktu dalam kaitan dengan penetapan dalam persetujuan bersama. Walaupun perdanya agak lewat dikit. Itu ada proses administrasi dari persetujuan bersama DPRD menjadi dia perda. Tapi itu nggak masalah. Ukurannya adalah sepanjang dia 30 hari sebelum tanggal 1 Januari telah dipersetujui oleh DPRD, berarti sudah tepat waktu. Berikutnya lagi adalah bagaimana kinerja berkaitan dengan pengelolaannya dan pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya. Itu sepakat kita yang menjadi indikator kita adalah opini BPK. Karena standar opini BPK itu untuk memberikan opini itu ada standar opini ada 4 hal. Pertama, apakah laporan dan pertanggungjawaban keuangan itu sesuai dengan standar akuntansinya? 1. Yang kedua adalah apakah sistem pengadilan internnya atau tata kelolanya itu baik? Itu 1. 2. Yang ketiga, compliance-nya, ketaatan terhadap peraturannya, ketaatan terhadap peraturan undang-undangan, apa itu clear apa enggak? Itu ketiga. Yang keempat adalah transparansinya, atau dalam kata disclosure, pengungkapannya, apakah terbuka, enggak, transparan, enggak pengungkapan. Itu BPK memberikan, ini saya ambil dari LAP BPK ya, dari website BPK. Itu dalam 5 periode pertama, itu ada WTP, pertama di terakhirnya Pak Pozibo, dan di tahun pertama Pak Jokowi dan BTP, itu WTP. Setelah itu turun menjadi WDP. Akhirnya pada waktu Pak Anies Baswedan itu selama ditutup seluruh panjang 5 tahun tadi WTP. Itu satu indikator ya. Jadi termasuk yang di dalam WTP yang tadi 2019 tadi yang dikatakan tadi 2019 itu yang dikatakan pembayaran berkaitan dengan biaya belanja, biaya komitmen penyelenggaraan Formula E. Termasuk di situ tuh WTP itu. Jadi BPK dan 2020 juga di situ ada belanja biaya penyelenggaraan komitmen biaya komitmen penyelenggaraan Formula E. Itu juga WTP. Jadi artinya tidak
dipersoalkan oleh BPK. Kalau BPK melihat itu ada permasalahan, di situ indikasi adanya kecurangan atau fraud, maka akan ditingkatkan kepada audit investigasi. Itu udah begitu pakemnya. Itu di dalam standar pemeriksaan keuangan negara BPK mengatakan demikian. Kalau menemukan di dalam kaitan dengan audit laporan keuangan tadi adanya unsur kecurangan atau fraud atau perbuatan melawan hukum, maka akan ditingkatkan ke audit investigasi. Oke, lanjut lagi, slide berikutnya lagi. Slide berikutnya, bagaimana kita mencermati berkaitan dengan penyerapan anggaran. Artinya penyerapan anggaran tadi, anggaran itu direncanakan dengan baik dan dilaksanakan juga dengan baik. Tapi ada yang anggaran makin tinggi penyerapan anggaran menunjukkan bahwa makin baik kita, artinya semua yang kita programkan itu bagus tuh kita laksanakan. Tapi kalau penyerapannya rendah, ada program dan kegiatan yang nggak terlaksana jadinya, nggak mampu dilaksanakan. Kalau 5 tahun pertama tadi pada periode sebelumnya Pak, saya harus begini Mas Esru, membandingkan tuh nggak ada lagi cara lain, karena kan nggak mungkin membandingkan yang kedepannya lagi, harus belakang kan. Saya tidak punya cara kalau mengukur kinerjanya tadi, tentu membandingkan dengan periode sebelumnya. Ya. Jadi kalau periode sebelumnya dalam 5 tahun itu rata-rata, ini sekali lagi angkanya adalah dari laporan keuangan audited DKI. Juga dari websitenya BPK, jadi laporan keuangan audited yang telah diaudit oleh BPK RI itu rata-rata adalah 74%, rata-rata itu. Artinya ada sebanyak 24% program dan kegiatannya nggak terlaksana tuh. Pada periode Anies itu adalah 85%, telah bisa menekan yang tidak terlaksana itu adalah 15%. 15% nggak terlaksana tuh. Kalau dilihat apa yang direncanakan, yang dianggarkan tadi di belanjanya ada 15% nggak dilaksanakan. Tapi pada periode sebelumnya tadi 26% yang nggak terlaksana. Artinya tentunya di sini dalam kinerja penyerapan anggaran ya Gubernur Anies pada waktu periodenya pada pemerintahnya relatif lebih unggul ya dari sisi. Di sini pula lah kita nah tadi yang belanja berkaitan dengan permulaan. Sebetulnya belanja permulaan nggak terlalu signifikan karena angka yang tidak terserap aja cukup banyak tuh. Ya, kalau di 2019 itu 83%. Jadi argumentasi bahwa kenapa dipakai untuk ini, kan masih ada diperlukan lagi yang lain. Enggak, karena uang yang dianggarkan saja nggak semuanya terpakai tuh, nggak semuanya habis tuh. Jadi anggaran sekitar 560 miliar itu sebetulnya nggak terlalu berpengaruh signifikan karena yang tersisa atau silvanya itu berada di atas belanja yang digunakan, dana yang digunakan untuk belanja biaya komitmen penyelenggaraan Formula E. Nah, tinggal pertanyaan pada berikutnya lagi. Nah, slide berikutnya lagi, satu slide lagi. Ini catatan-catatan yang kita akan coba-coba singgung tadi. Lanjut slide berikutnya lagi. Oke. Nah, jadi pertanyaannya tadi adalah kaitan dengan, karena di dalam kaitan dengan tata kelola tadi ada hal yang mengemuka yang tadi dikutip tadi baik dari pernyataan apa tadi Wakil Ketua KPK, apakah nantinya Formula E itu nantinya menghadang Anies untuk ditetapkan menjadi capres apa tidak, sampai didaftarkan oleh apa, itu nggak aman itu. Dia baru aman nanti setelah pasangan itu didaftarkan kepada KPU, baru itu aman itu nggak ada lagi itu. Tapi sampai itu kan prosesnya masih panjang. Jadi dan proses penyelidikan itu masih berjalan. Jadi katakan proses penyelidikan masih berjalan. Nah, saya coba mencermati ya, kalau dari sisi prosedur hampir tidak ada permasalahan. Kenapa prosedur nggak ada permasalahan? Ya, pertama tentunya penganggaran ini melalui mekanisme pembahasan dengan DPRD. Ada pembahasan dengan Komisi E. Selesai, clear. Ada pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD. Clear. Ada pembahasan dengan paripurna. Jadi udah paripurna tuh. Jadi 2019 itu udah paripurna setuju. Ya. Kemudian
disampaikanlah ke Kementerian Negeri, ada proses evaluasi. Clear juga. Pada akhir tahun dipertanggungjawabkan di dalam LKPD. Ya, pertanggungjawaban, ada perda pertanggungjawaban itu. Perda pertanggungjawaban itu disetujui oleh sebelum LKPD diaudit, setelah LKPD diaudit BPK, enggak WTP, kemudian dibahas menjadi perda pertanggungjawaban disetujui pula oleh DPRD dan sampai kepada evaluasi Kementerian Negeri, lanjut jadi perda. Jadi tentu tahapan-tahapan sudah melalui proses yang demikian rupa ya, yang tentu manakala ada di sana sini kekurangan administrasi, kekurangan administratif, tentu dari tahapan-tahapan yang tadi udah mungkin udah tersempurnakan lah dengan sendirinya. Jadi kalau kita lihat dari sisi perbuatan melawan itu kita nggak melihat adanya perbuatan melawan. Yang paling dimungkinkan adalah adanya kickback. Jadi kalau ada uang ditransfer kepada Formula E Operation Limited itu 500 miliar, maka kalau diambil aja kickbacknya 10%, ada nggak masuk ke Anies 10% dari 50 miliar. Itu yang pintu masuk yang mungkin. Kalau dari prosedur, hampir kita udah, karena di barang itu sudah diapakan semua, dicermati. Kalau dari segi prosedur sudah oke semua. Sementara, kalau kita kembali ke Undang-Undang 31/99, terpenuhnya ketiga-tiganya, bukan salah satu. Jadi ada perbuatan menghukum, terpenuhi, baru ada juga memperkaya diri sendiri, ada kerugian negara. Barangkali mesti ingat contoh kasus sumber waras. Diperiksa oleh BPK, angka kerugiannya 193 miliar. Diperiksa oleh BPK meriksa ya, ada kerugian, dan itu audit investigasi, bukan audit biasa tuh. Lebih dalam lagi audit investigasi. Audit investigasi BPK itu menemukan kerugian negaranya 193 miliar. Dilakukan juga pemeriksaan oleh KPK, menemukan di bawah itu lebih rendah. Tapi kalau Pak Agus Raharjo mengatakan tidak ditemukan mens rea, ya udah tutup, close. Nah, jadi persoalan itu aja. Karena nggak ditemukan mens rea, tidak dengan sendirinya tidak ada perbuatan menghukum, udah walaupun ada kerugian negara, ya udah di close saja persoalannya. Kan nggak berlanjut lagi sekarang kan. Nah, ke sini di mana, di dalam posisi ini di mana kira-kiranya letaknya tadi ini, barangkali di mana letaknya untuk demikian. Barangkali itu menjadi apa kita saya coba cermati dari segi aspek tadi kaitan dengan apa tadi. Kalau dilihat dari sisi cermati, ketiga-tiganya nggak terpenuhi. Mungkin ada salah satu terpenuhi, nggak lengkap tiga-tiganya. Jadi menjadi problem juga. Pada umumnya adalah tindak pidana korupsi itu nggak sampai dilanjutkan kalau tidak lengkap. Ataupun kalau ada, dia berhenti di penyidikan, nanti di SP3 kan. Jadi kalau dia nggak lengkap betul nih, tetapi mungkin proses SP3 itu udah terjadi setelah proses penetapan paslon. Nah, bisa terjadi gitu. Jadi misalnya penetapan paslon hari ini nih, 2 hari lagi SP3 selesai. Nah, karena apa, nggak cukup ketiga unsurnya untuk dibawa kepada, katakan kepada untuk dilanjutkan ke tingkat penuntutan ataupun kepada pihak pengadilan. Barangkali hal demikian masih ada di dinamika yang ke depan. Barangkali demikian Mas Heru, terima kasih.